Semua bermula ketika Afrika Selatan resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Meski Piala Dunia baru pertama kali digelar di benua Afrika, itu justru mampu memberi kenangan paling manis yang mustahil terkikis. Piala Dunia 2010 tak hanya jadi momen paling mengesankan, namun juga mendebarkan. Ada banyak kejutan, termasuk ketika Spanyol keluar sebagai juara untuk kali pertama. Piala yang diraih Spanyol jadi sesuatu yang tak banyak dikira setelah di pertandingan pertama mereka kandas oleh perlawanan Swiss. Namun berbekal generasi emas yang merupakan kombinasi dari pemain Real Madrid dan FC Barcelona, skuad asuhan Vicente Del Bosque mampu melunturkan rasa was-was. Kisah Spanyol yang menggondol trofi Jules Rimet untuk kali pertama tak hanya berkesan bagi para penggemar secara keseluruhan, namun juga bagi Gerard Piqué yang dalam sekali merengkuh dayung mampu melampaui 2-3 pulau. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu punya cerita menarik untuk bisa tampil di partai final. Motivasinya tak hanya menjadi juara dunia, namun juga bagaimana agar wanita idamannya mampir ke selimut tidurnya. Shakira dan Waka Waka. Shakira dan Waka Waka adalah dua legenda dalam sepak bola. Melalui lantunan yang dipercaya sebagai suara terbaik dalam sepak bola, Shakira mampu menembus kerasnya pertahanan hati Gerard Piqué. Maka tak heran bila lagu yang dilantunkan oleh penyanyi asal Kolombia itu membantu Piqué memenangkan trofi Piala Dunia. Bagaimana kisahnya? Pandangan Piqué pertama kali tercemar oleh limbah asmara yang dibuang Shakira pada sebuah kesempatan ketika keduanya terlibat dalam kebutuhan syuting video klip Waka Waka. Seperti yang kita ketahui bersama, Waka Waka merupakan lagu resmi gelaran Piala Dunia 2010. Karya trilingual yang juga dibantu oleh band Afrofusion Afrika Selatan, Freshly Ground ini melibatkan Piqué sebagai salah satu model video klipnya. Diceritakan oleh situs Ghana Web, Piqué yang ketika itu baru berusia 23 tahun sangat terkesan dengan kepribadian Shakira. Maka tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan nomor telepon sang diva. Ketika nomor telepon sudah berada dalam genggaman, Piqué melanjutkan pendekatan dengan mengirim pesan singkat. Tampak canggung, dia yang mengetahui Shakira telah tiba di Afrika untuk kebutuhan upacara pembukaan, menanyakan kabar tentang cuaca di sana. Piqué sempat menyesal karena ia menganggap bahwa itu adalah pertanyaan paling bodoh yang dilontarkan seorang laki-laki untuk bisa mendapatkan hati wanita pujaan. Namun siapa sangka, melalui pesan singkat yang terbilang absurd, Piqué malah mendapat balasan yang tak terduga. Shakira secara rutin memberi info tentang cuaca di Afrika. Pesan yang dikirimkan pun terbilang sangat detail menurut Piqué. Dia tiba di Afrika Selatan sebelum kami, karena dia bernyanyi di upacara pembukaan. Saya mengirimnya SMS untuk menanyakan bagaimana cuaca di sana, karena kami akan tiba dalam beberapa hari setelahnya, ungkap Piqué. Ini adalah pertanyaan bodoh yang Anda tulis, dan biasanya hanya akan mendapat jawaban seperti dingin, bawa mantel. Tapi dia menulis paragraf panjang, merinci perubahan suhu sepanjang hari. Saya kemudian berpikir, Tuhan, ini tidak normal. Dalam perincian itulah saya tahu ada kasih sayang. Piqué melanjutkan. Meski sudah bisa berkomunikasi melalui pesan singkat, ini masih belum cukup bagi Piqué. Celakanya Piqué hanya memiliki satu kesempatan emas lagi untuk bertemu dengan Shakira. Dalam momen apakah itu? Ya, final Piala Dunia. Karena Shakira dibawa sebagai penampil di pembukaan Piala Dunia, maka dia juga akan hadir di acara penutupan Piala Dunia. Dalam momen itulah Waka Waka memotivasi Piqué untuk bisa memenangkan Piala Dunia. Karena selain dia akan menciptakan sejarah, tambatan hati yang selama ini dicari juga berpotensi menjadi istri. Kami memang saling berkirim pesan sepanjang turnamen.
Tetapi satu-satunya kesempatan saya untuk bertemu dengannya lagi adalah di final, karena dia terlibat dalam upacara penutupan. Saya lantas mengatakan kepadanya bahwa saya akan mencapai final untuk melihatnya dan tentunya memenangkan Piala Dunia, ucap Gerard Pique. Pengorbanan Gerard Pique sampai ke final. Gerard Pique barangkali layak disebut sebagai laki-laki sejati. Janjinya kepada Shakira untuk bisa bertemu di partai final benar-benar dia tepati. Bahkan pada akhirnya, Pique bersama dengan pemain Spanyol lainnya sukses menggondol trofi Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga sekarang. Meski sempat takluk dari Swiss dengan skor tipis 1-0, Spanyol segera bangkit. Pique memainkan seluruh laga yang dijalani Spanyol. Dalam catatan Transfermarkt, kontribusinya selalu berakhir dengan permainan selama 90 menit. Laga kedua melawan Honduras menjadi pelecut semangat dan menjadi pengobat luka dari goresan yang sempat diciptakan Swiss. Kemudian di pertandingan pamungkas, Pique membantu Spanyol dalam menumpas perlawanan Chile dengan skor 2-1. Berduet dengan Carles Puyol di jantung pertahanan, Pique kemudian membantu Spanyol menumpas perlawanan Portugal dan Paraguay di babak gugur. Lalu di partai semifinal, Jerman mereka tumpaskan dengan skor tipis saja 1-0. Sepanjang gelaran Piala Dunia, perjuangan Pique memang tak bisa diremehkan. Dia bahkan sampai rela wajahnya rusak hanya karena ingin mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan bertemu Shakira. Pada laga pertama melawan Swiss, saya mendapatkan luka di alis. Pada sesi latihan, saya juga mendapatkan luka di bibir. Saya ingat Vicente Del Bosque berkata, betapa malangnya anak ini. Tapi memang benar, saya menghancurkan wajah demi Spanyol. Katanya seperti dilansir dari Marca. Di pertandingan pamungkas melawan timnas Belanda, Spanyol harus meladeni perlawanan hingga 120 menit lamanya. Hasilnya, melalui gol Andres Iniesta, Pique dan kolega sukses mengangkat trofi Piala Dunia. Selain itu, yang menjadi tujuan lainnya, Pique bertemu dengan Shakira. Buah dari cinta yang terus mekar, pasangan tersebut lantas dikaruniai 2 orang anak, bernama Milan Pique Mebarak dan Sasha Pique Mebarak. Mengakhiri hubungan dan karir sepak bola. Nahas bunga asmara yang sengaja dirawat agar terus bisa berkembang malah layu pada Juni kemarin. 12 tahun perjalanan cinta dua legenda Piala Dunia itu kandas usai kabarnya terdapat isu perselingkuhan. Tak elok berbicara lebih dalam tentang perkara rumah tangga orang di ranah sepak bola, maka cukup pada garis itu saja kami bersuara. Ketika hubungan asmaranya resmi berakhir, Pique lantas mengumumkan bahwa dia telah mengakhiri karir sepak bolanya. Pique menjalani laga terakhirnya bersama Barcelona di Camp Nou pada laga melawan Almeria 6 November kemarin. Pada laga perpisahan tersebut, Pique yang telah berusia 35 tahun tampil selama 84 menit sebelum digantikan oleh Andreas Christensen. Pelatih Xavi menarik keluar Pique untuk memberi penghormatan terhadap sang bek. Pique pun mendapat aplaus meriah dan standing ovation dari publik Katalan.